B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena jasanya yang sangat besar dalam pengembangan industri pesawat terbang. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Demokrasi pada era reformasi. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok pemimpin yang memiliki nilai berorientasi pelayanan melalui pengabdiannya terhadap bangsa, di mana ia rela meninggalkan karir cemerlangnya di Jerman demi kemajuan teknologi di Indonesia dengan berbekal ilmu yang telah dipelajarinya. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati, terbuka, serta mendengarkan aspirasi rakyat. Dari beliau, kita belajar bahwa orientasi pelayanan bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal ketulusan, keberanian, dan integritas dalam memimpin. Nilai akuntabel yang bisa diambil oleh sosok B.J. Habibie yaitu beliau merupakan sosok yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas dan amanah, baik saat menjabat sebagai menteri, wakil presiden, maupun presiden. Beliau juga memimpin dengan integritas, transparansi, dan juga kejujuran, termasuk dalam mengambil kebijakan reformasi dan membuka kebebasan pers. Pak Habibie juga menunjukkan dedikasi yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama pada bidang penerbangan teknologi nasional. Di samping itu, beliau juga berani bertanggung jawab dan juga mengakui kesalahan, terutama pada kasus lepasnya Timur-Timur. B.J. Habibie dikenal dengan sosok yang memiliki kompetensi luar biasa baik itu dalam bidang teknologi, manajemen, ataupun kepemimpinan. Beliau memiliki keahlian dalam bidang teknologi dan juga penerbangan. Beliau menyelesaikan studi teknik penerbangan di Jerman dengan hasil yang sangat baik sehingga beliau berperan dalam pengembangan industri pesawat terbang nasional yang menghasilkan lebih dari 40 paten di bidang teknologi pesawat. Saat beliau menjabat sebagai presiden, beliau mampu membuat langkah-langkah reformasi pasca krisis 1998, termasuk membuka keran demokrasi, membebaskan tahanan politik, dan menyiapkan pemilu yang lebih bebas. Nilai harmonis yang ditunjukkan oleh Presiden Habibie nampak saat beliau memimpin bangsa Indonesia di era reformasi. Beliau menyelenggarakan pemilu tahun 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi yang berlangsung secara adil dan terbuka. Langkah ini menjadi teladan nyata bagaimana kepemimpinan yang harmonis menciptakan suasana damai di tengah perubahan yang besar. Sebagai ASN, kita bisa meneladani sikap ini dengan selalu membangun kerjasama yang inklusif dan menjaga suasana kerja yang rukun agar setiap kebijakan dan pelayanan publik bisa berjalan dengan adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nilai loyal yang terkandung dalam ASN berakhlak berarti kesetiaan kepada bangsa, negara, pemerintah, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. B.J. Habibie telah mencontohkan nilai loyal tersebut, walaupun beliau memiliki kesempatan yang besar untuk berkarir di luar negeri dengan fasilitas yang baik, tetapi beliau memilih untuk mendedikasikan ilmu dan keahliannya untuk kemajuan bangsa. Selain itu, ketika beliau menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau bersedia untuk mundur demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nilai adaptif yang bisa diambil oleh sosok B.J. Habibie yaitu Pak Habibie menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam berbagai situasi. Sejak muda, beliau mampu beradaptasi secara cepat di lingkungan asing seperti Jerman, baik secara budaya maupun akademik. Sebagai presiden di masa krisis, beliau tampil fleksibel dan tegas dalam menghadapi tantangan, mendorong reformasi besar dalam waktu singkat. Di tengah keterbatasan nasional, beliau tetap menginspirasi inovasi teknologi dan percaya pada kemampuan anak bangsa. Selain itu, Pak Habibie juga sukses bertransformasi dari teknokrat menjadi seorang politikus, menunjukkan kemampuannya menyesuaikan diri dalam pemerintahan yang kompleks. B.J. Habibie bukan hanya cerdas, tapi juga pandai membangun kerjasama lintas pihak dan menghargai pendapat orang lain. Beliau membangun jaringan internasional saat di Jerman. Beliau bekerja di industri penerbangan Eropa dan membangun hubungan yang bermanfaat bagi transfer teknologi ke Indonesia. Tidak hanya itu, dalam proyek pesawat N250 dan R80, beliau mengintegrasikan insinyur,
ekonom, politisi, dan masyarakat agar teknologi bisa lahir dari kerjasama berbagai sektor. Saat beliau menjabat sebagai presiden, beliau membuka dialog dengan berbagai kelompok politik dan masyarakat, termasuk kebebasan pers dan ruang bagi aspirasi daerah. Setelah mendengar ketujuh ulasan nilai berakhlak, dari sosok Bapak B.J. Habibie kita belajar bahwa menjadi pribadi yang berakhlak bukan hanya soal moral, tapi juga soal integritas, kecerdasan, keberanian, dan kolaborasi dalam mengabdi kepada bangsa. Nilai-nilai ini relevan diterapkan oleh siapapun yang akan menjadi agen perubahan, khususnya kita sebagai ASN, sebagai agen perubahan untuk negeri yang lebih baik.